untuk kita renungkan pada hari ini, bagaimana prinsip untuk hidup diberkati Tuhan. Nah, sebagai pendahuluan, pertanyaan untuk kita renungkan di mengantar kita dalam perenungan malam hari ini, mengapa begitu banyak orang yang mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi sebagian besar hidupnya mengeluh, bersungut-sungut. Kok saya tidak hidup diberkati? Padahal saya orang Kristen loh, padahal KTP saya Kristen loh. Kok tidak seperti si A, si B yang justru tidak seagama misalnya ya. Tetapi sesungguhnya perlu kita renungkan bahwa menjadi seorang Kristen tidak cukup hanya identitas saja. Ada prinsip hidup yang harus kita lakukan dalam hidup ini sehingga kita bisa mengalami berkat Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hadir malam hari ini mengalami pertanyaan yang sama seperti yang di sini. Hidup saya sepertinya sia-sia gitu ya. Kekristenan saya tidak membuat saya lebih baik. Apa yang harus saya lakukan? Mari kita lihat beberapa prinsip firman Tuhan yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan. Setidaknya saya memberikan ada 3 tips. Ya, ada 3 tips. Yang pertama adalah aktif. Mari kita baca yang sudah barusan kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Jadi saya bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 17 ayat 26, di sana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, firman Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang aktif. Lawan dari kata aktif adalah pasif. Pasif itu sama dengan orang yang malas. Nah, saya membuat satu pernyataan bahwa Allah hanya ingin memberkati orang yang aktif, yang rajin bekerja, bukan yang malas. Bahkan kita disuruh belajar kepada semut ya. Kitab Amsal mengajarkan kita untuk merekomendasikan kita supaya belajar kepada semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Meskipun tidak ada pemimpin, mereka tetap bekerja. Sehingga mereka tidak pernah mengalami kekurangan makanan, sekalipun di musim atau krisis ekonomi. Mari kita belajar. Persoalannya adalah ada banyak orang yang tidak mau aktif atau malas bekerja. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Nah, tapi kita mau lihat dulu ke belakang. Pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua tersedia bukan? Mau makan buah ada, mau sayur-sayur apa ada. Mau daging banyak. Tetapi Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa, kamu harus taklukkan dan kuasailah semuanya itu. Itu artinya tidak boleh tinggal diam. Sekalipun sudah tersedia segala sesuatu, Allah mau supaya Adam dan Hawa tetap bekerja minimal untuk mengolah makanan itu. Misalnya ubi saja ya, singkong ya. Singkong itu bisa diolah jadi beberapa jenis makanan. Mulai dari dimakan mentah bisa, direbus bisa, digoreng bisa, jadikan kolak enak, apalagi banyak kan penganan yang dibuat dari singkong. Jadi kita harus punya kreatif, punya aktivitas untuk mengolah dan bekerja. Lalu saya berikan satu contoh lagi, seorang bernama Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 3, Allah berfirman kepada Yosua demikian, bahwa setiap tempat yang engkau akan diinjak oleh telapak kakimu, akan kuberikan kepadamu. Itu artinya apa? Jikalau Yosua ingin mendapat tempat atau tanah yang luas, maka dia tidak boleh tinggal diam. Dia harus melangkahkan kakinya sejauh mungkin. Karena firman Tuhan katakan tadi apa? Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Jadi kalau Yosua sedikit menginjakkan kakinya atau melangkahkan kakinya, sebatas itulah wilayah kekuasaannya. Kalau Yosua adalah seorang yang malas, maka Tuhan juga tidak akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Itu juga berlaku buat kita hari ini. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, berusahalah semaksimal mungkin, semampu-mampunya kita, gitu ya. Jangan tinggal diam dan menjadi orang yang malas. Satu lagi, ada beberapa prinsip yang menghambat. Ya, mungkin ini perlu untuk kita renungkan. Ayat yang kita baca di ayat 25 sampai ayat yang ke-27 tadi memberikan keterangan
Mengapa banyak orang yang tidak bisa aktif? Ada penghambatnya. Yang pertama adalah kekhawatiran. Jelas sekali bahwa di dalam ayat yang kita baca barusan tadi, ayat yang ke-25 bagian A, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini luar biasa, karena orang yang khawatir, dia akan sulit untuk melangkah maju dan membuat dia tidak bisa aktif. Bukan berarti kita nggak boleh khawatir, tapi kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita pasif. Waspada beda dengan khawatir ya. Di musim corona ini kita harus waspada, tapi tidak khawatir. Yang berlebihan. Sehingga kita tidak keluar rumah, malas bekerja, di luar banyak virus. Ya, lalu kita diam di rumah, nunggu orang ngasih bantuan saja, itu orang malas kan? Ya kita harus bijaksana menyikapi segala situasi. Ada orang yang terlalu khawatir ketika anaknya sudah memilih untuk berkuliah di Pontianak atau mungkin lebih jauh ke misalnya kan. Tapi orang tua yang khawatir mengekang anaknya. Tidak usahlah nak, saya khawatir nanti kamu di Pontianak ada banyak orang jahat di sana. Nanti kamu diapa-apain. Saya khawatir kalau kamu di Jogja nanti gimana? Pulang pergi naik pesawat, pesawatnya jatuh gitu ya. Jadi kekhawatiran bisa membuat kita untuk tidak bisa maju. Buat seorang pengusaha misalnya, ketika dia mulai harus mengeluarkan modal untuk buka usaha tertentu, dia mulai khawatir. Wah, nanti bagaimana ya kalau rekan bisnis saya ini tidak jujur ya. Wah, nanti bagaimana ya kalau nanti ada kerusuhan dan toko saya, warung saya diobrak-abrik gitu ya. Sehingga dia urungkan niatnya untuk buka usaha. Orang seperti itu hidup dengan kekhawatiran yang berlebihan, tidak akan bisa maju. Terus buat apa? Segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, percayakan untuk kita kelola. Talenta yang Tuhan berikan, kita kubur. Tuhan akan tarik kembali. Dan kita tidak akan menjadi orang yang maju dan diberkati Tuhan. Jadi kekhawatiran salah satu penyebab banyak orang tidak bisa aktif dalam hidupnya. Dan akibatnya dia tidak mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, mengapa banyak orang yang tidak bisa aktif? Yaitu pengertian yang salah tentang hidup. Ayat yang ke-25 bagian B. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini luar biasa. Ada orang yang berpikir, saya kan tidak seperti si A, si B, dia punya segala-galanya. Saya kalau tampil di depan pakai baju yang itu tak itu terus, ya jadi nggak percaya diri. Alkitab berkata, hidupmu berharga di mata Tuhan. Jadi yang lebih penting bukan aksesoris yang kita pakai, tapi hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu jauh lebih penting yang harus kita perhatikan. Jadi banyak orang yang salah arti tentang hidup ini. Dia pikir bahwa hidupnya akan berarti, akan bermakna, akan dianggap berharga apabila dia sudah punya kedudukan, apabila dia sudah punya jabatan, punya harta, punya segala-galanya seperti kebanyakan orang, barulah dikatakan hidup. Kalau dia belum punya pekerjaan, masih nganggur, usahanya pun masih warung kecil, dia minder, tidak mau bergaul dengan sesama jemaat yang lain, yang lebih mapan misalnya. Tidak mau terlibat dalam pelayanan karena minder tadi. Tidak percaya diri. Padahal firman Tuhan berkata, hidup lebih penting dari pakaian. Tubuh lebih penting dari makanan. Ini harus menjadi prinsip yang perlu kita pikirkan. Supaya jangan sampai kita merasa minder. Padahal Tuhan sudah berikan kepada kita karunia, talenta yang luar biasa. Tapi hanya karena pikiran kita dikuasai dengan konsep yang salah tentang hidup tadi, berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang-orang penting, kita lalu tidak ada percaya diri. Saya nggak mau, batal saja, bapak saja yang gantikan saya. Wah, itu kacau. Padahal Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita untuk tampil maju gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah pengertian tentang hidup ini. Karena hidup ini sungguh unik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana banyak orang yang bisa tidak aktif? Karena pengertian yang salah tentang kasih Bapa. Jadi ini penting juga. Dalam ayat yang ke-26,
Dikatakan di sini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, banyak orang salah menafsirkan ayat ini sehingga dia pikir, nah itu kan burung-burung saja dipelihara Tuhan, apalagi saya, kalau begitu buat apa saya kerja? Salah arti bahwa Bapa mengasihi kita lebih daripada mengasihi burung-burung di udara, tetapi bukan berarti bahwa kita hanya tinggal diam, tidak bekerja, menjadi orang yang malas. Tetap Tuhan mau kita aktif. Amin. Ada orang yang karena yakin bahwa doanya akan didengar oleh Tuhan, ketika dia sakit, dia tidak mau berobat ke dokter. Dia pikir, Pak Pendeta saja doakan saya, pasti saya sembuh. Dan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa tidak sembuh-sembuh padahal yang doakan saya adalah pendeta terkenal. Ya, Tuhan maunya kita berobat dulu kan. Kenapa? Karena Tuhan pikir, kau punya uang untuk berobat, kau punya uang untuk pergi cari dokter yang hebat. Aku mau menyembuhkan engkau melalui dokter. Mau apa? Tuhan berdaulat kan. Beda halnya kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita dan kita terbatas, maka saat itulah kita menanti Tuhan turun tangan. Ya sama seperti Musa, kita ingat sejarahnya Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 10 kali Musa menghadap Firaun bernegosiasi, bukan? Itu usaha yang luar biasa loh, menghadap Raja Firaun supaya yang mulia bisa membebaskan umatnya untuk keluar, menyeberang laut dan kembali ke tanah asalnya. Musa sudah berusaha membujuk, meyakinkan, dan akhirnya Firaun katakan silakan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sampailah mereka di seberang laut Teberau dan akan menyeberang tanpa jembatan. Tidak ada kapal penyeberangan seperti sekarang. Apa mungkin Musa akan membawa umatnya berenang menyeberang laut itu? Atau membawa itu umat Israel menggunakan rakitan gitu ya? Tidak mungkin. Hal itu sudah terjadi di luar kemampuan Musa. Tetapi Musa sudah melakukan bagiannya. Nah, saat itulah ketika kita sudah melakukan bagian kita dan apa yang terjadi di depan bukan lagi kemampuan kita, saat itulah kita menantikan kasih Bapa. Dia akan bertindak dan dia akan menyatakan mujizatnya. Jadi walaupun Allah itu maha kasih, dia mengasihi kita lebih daripada burung-burung di udara yang tanpa memintal, tanpa menimbun dalam lumbung, tapi kita harusnya juga aktif bekerja, tidak malas. Jadi prinsip ini penting untuk kita pahami, supaya setiap orang Kristen bisa mengalami berkat Tuhan tanpa malas, harus aktif. Jadi yang pertama aktif. Yang kedua, setelah aktif, kita harus berpikir kreatif. Ini dasar ayat firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-28 sampai ayat 30 dari pembacaan kita. Dan mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani, ya saya garis bawahi, mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kita harus berpikir seperti Allah yang kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Bayangkan rumput saja di padang itu yang hanya berapa umurnya? Pagi dia mekar, sore layu dan dibuang. Hanya 1 hari, tidak sampai 1 hari umurnya. Tetapi Allah dengan kreatif mendandaninya dengan warna-warni yang luar biasa indahnya. Sehingga dikatakan Raja Salomo pun tidak seindah pakaiannya dari salah satu bunga itu. Artinya Allah kita Allah yang kreatif. Maka Allah mau juga supaya kita menjadi orang Kristen yang berpikir kreatif. Supaya apa? Kalau orang yang berpikir kreatif, tidak ada istilahnya jalan buntu. Tidak ada yang istilahnya
Sudahlah, nasib saya sampai di sini, saya menyerah saja. Pantang menyerah. Saya berikan beberapa contoh, beberapa tokoh dalam perjanjian lama yang berpikir kreatif. Mulai dari Yusuf ya. Kejadian pasal 50 ayat 20 itu cerita tentang Yusuf. Bagaimana kita mengenal Yusuf adalah seorang yang diperlakukan dengan tidak baik, dijolimi, bahasa teman kita, dijolimi oleh saudara-saudaranya sendiri bahkan. Tetapi karena Yusuf berpikir kreatif, memang saudara-saudara ini berbuat jahat kepada saya, tapi Allah saya Allah kreatif. Dia akan merubah situasi ini, membuat saya menjadi orang yang berhasil. Dan pikiran Yusuf ini membawa dia kepada suatu cerita yang namanya happy ending, ya kan? Kalau kita lihat cerita akhir dari Yusuf, setelah dia dibuang ke sumur, difitnah, dikatakan kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya dia sudah mati, ternyata dia dijual kepada seorang Potifar. Di istana Potifar juga dia diperlakukan dengan tidak baik, difitnah lagi oleh istri raja, lalu dipenjarakan. Yusuf tidak kecewa, dia tetap yakin bahwa Allah itu Allah yang kreatif. Dan akhirnya apa? Yusuf diangkat menjadi seorang yang sangat penting di negeri Mesir saat itu. Sehingga dalam Kejadian 20 pasal 50 ayat 20 itu kalimat yang luar biasa yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah merencangkan sesuatu yang jahat kepada saya, tetapi Allah menjadikannya kebaikan. Tidak hanya kebaikan bagi Yusuf, tapi saudara-saudaranya juga, tetapi bangsa Mesir juga ketika masa kelaparan kan. Saudara-saudaranya datang ke Mesir dan mendapatkan makanan dengan bantuan Yusuf. Ada sembako yang diberikan oleh Yusuf. Allah itu kreatif. Yang kedua, ada seorang bernama Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 20 itu cerita di mana Ishak setiap kali dia berusaha dia menggali sumur, orang Filistin iri hati dan mengusirnya. Dirampas sumur yang telah digali dan mengeluarkan air, Ishak diusir. Ishak tidak kecewa. Ishak pindah lagi ke tempat yang lain, dia gali lagi sumur. Lagi-lagi demikian, orang Filistin iri hati dan diusir lagi. Ishak tidak kecewa. Setiap kali Ishak pindah dan menggali sumur selalu berhasil. Karena Ishak ini berpikir seperti Allah yang kreatif. Sekalipun orang menutup usaha kita, orang berlaku curang terhadap kita, kalau kita berpikir kreatif, pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Yang ketiga, ada seorang bernama Abraham. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Abraham? Ketika Abraham dan Lot keponakannya harus berpisah, itu ya. Lalu Abraham bilang kepada Lot, Lot, sekarang daripada anak buah kita kelahi karena berebutan lokasi atau lahan untuk domba-domba, kita pilih sekarang. Kau pilih tempat di mana? Sana, aku akan pilih yang lain. Kalau kau pilih ke sini, aku akan pilih ke sana. Lalu Lot keponakannya mulai melihat-lihat dengan pemandangan matanya, oh Sodom dan Gomora sangat subur. Itu rumputnya hijau, ada sungai. Di situ domba-domba saya tidak akan kelaparan. Pasti kenyang. Lalu Lot pilih, saya pilih sana Abraham. Oh baiklah. Abraham harus memilih tempat yang lain yang tidak sesubur yang dipilih oleh Lot. Tapi Abraham yakin Allah yang kreatif akan mengubah tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Pada akhirnya kita melihat ceritanya apa? Sodom dan Gomora dikutuk oleh Tuhan, tanah yang dipilih oleh Abraham diberkati oleh Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang kreatif. Kalau dia mampu mengubah atau mendandani rumput yang hanya 1 hari umurnya, apalagi kita yang hidup kita berharga di matanya, dia akan mendandani kita sedemikian rupa sehingga hidup kita akan menjadi indah di pemandangan Allah dan juga di pemandangan manusia. Soalnya banyak orang yang sekarang ini, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia mengaku anak Tuhan setia di gereja, pelayanan di gereja, sekali dia diperlakukan curang oleh rekan bisnisnya, dia mulai sakit hati, dia mulai dendam, awas nanti saya blacklist daftar namanya atau nomor HP-nya saya blokir gitu ya. Jadi dendamnya seumur hidup karena sakit hati ditipu, dicurangin gitu ya. Sekalipun jalan kita dihambat oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan kita, tidak apa-apa. Yakin saja bahwa Allah itu Allah yang kreatif. Jadi bagi orang yang berpikiran kreatif tidak ada istilahnya jalan buntu. Enggak apa-apa, saya enggak naik pangkat, enggak naik golongan, saya enggak dipromosi jabatan. Untuk mencapai keberhasilan tidak harus melalui jalan ini.
Ya, ada banyak orang pikir, wah kayaknya sudah habislah cerita. Saya tidak ada upaya lagi, saya pasrah saja. Ingat, Allah itu kreatif. Untuk mencapai puncak tertinggi tidak harus kita naik jalan ini. Banyak jalan menuju ke Roma, gitu ya. Tinggal kita pasrah saja, Tuhan mau pilih yang mana, cara yang mana yang Tuhan kehendaki untuk membuat saya berhasil. Itu iman. Jadi yang pertama kita harus aktif, yang kedua harus kreatif supaya hidup kita diberkati. Yang ketiga, tip yang ketiga yang terakhir, mari kita baca ayat 33. Oh luar biasa, ini ayat yang sudah kita hafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kita harus selektif. Tahu selektif? Artinya kita harus seleksi ya. Kalau ada begitu banyak pilihan tawaran-tawaran di dalam dunia ini, maka kita harus memilihnya dengan seketat mungkin. Seleksi, keputusan apa yang akan saya ambil. Dan pertimbangannya adalah ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan, apakah keputusan kita itu, apakah pilihan kita itu berkenan kepada Tuhan, apakah keputusan dan pilihan kita itu malah bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus kita seleksi. Kalau ternyata dunia menawarkan, Pak, Bapak tidak akan bisa sembuh, penyakit itu bukan penyakit biasa Pak, dokter manapun tidak akan bisa sembuh. Tuh di sana ada dukun terkenal, hati-hati. Kita mulai terlibat dengan okultisme. Lalu kita pergi, oh iya ya, saya mau pergi ke dukun lah, mungkin biayanya lebih murah. Tuh banyak testimoni orang-orang yang sembuh misalnya kan. Hati-hati, itu dunia. Pak, misalnya ada orang nawarkan, Bapak mau enggak sukses di bisnis ini? Seperti Indra Kents misalnya. Tapi caranya tidak benar kan? Setengah judi misalnya, memang berkedok. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita mulai tergiur. Yalah, daripada saya susah-susah kerja, ini ada jalan pintas misalnya. Korupsi dikit pun enggak apa-apalah. Kan cuman sedikit, cuman kali ini ya. Sekali melakukan, 2 kali mau. 2 kali mau, 3 kali mau dan seterusnya. Jadi kita harus selektif. Selektif dalam arti kita mengutamakan segala sesuatu itu apakah berkenan kepada Tuhan, berkenan dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau tidak maka kita harus berani berkata no. Saya tidak setuju, saya tidak mau dan saya tidak bersedia. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beranikah kita menolak? Jika ada tawaran-tawaran yang seperti itu menggiurkan, harusnya berani. Kalau kita sebagai seorang yang selektif. Karena di akhir zaman ini banyak tawaran yang nampaknya wah gitu ya. Kenapa tidak? Supaya saya lebih cepat sukses seperti si A, si B dan sebagainya. Mari kita selektif untuk memilih keputusan yang harus kita ambil. Jadi firman Tuhan malam hari ini meneguhkan, mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami berkat Tuhan. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Aktif. Kedua, kreatif. Yang ketiga, selektif. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kegagalan. Tapi Tuhan akan membuat kita menjadi indah, menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan malam hari ini yang kami renungkan meneguhkan kami kembali supaya hidup kekristenan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup kekristenan kami akan menjadi orang-orang yang sungguh mengalami berkat Tuhan, bahkan memberkati orang lain. Dan ajarlah kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar prinsip firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup ini, dan kami akan memperoleh berkat. Sehingga dengan demikian nama Tuhan terus akan dimuliakan melalui kehidupan pribadi kami, keluarga kami, lingkungan kami. Sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.